Hai, selamat datang di channel Cel Film. Kali ini aku bakal film drama Jepang yang berjudul Death Note, yang diambil dari manga. Film ini menceritakan tentang sebuah buku misterius yang apabila tertulis nama, maka orang itu akan meninggal. Bagaimana kisah selanjutnya? Simaklah video ini dengan melek. Namun sebelum lanjut, tekan tombol subscribe dan like di bawah ya. Di awal film diperlihatkan beberapa penjahat yang mati secara mendadak, seperti para penjahat koruptor yang mati di dalam penjara. Mereka mati secara tiba-tiba dan hal itu membuat viral karena beritanya menyebar di TV dan internet. Pembunuh itu mengaku bernama Kira. Banyak dari warga yang mendukung tindakannya karena memang penjahat harus mati. Tapi banyak juga yang mengutuk karena beranggapan Kira sama saja dengan penjahat dan pembunuh. Lalu scene berganti ke berita yang meliput kejadian perampokan yang menewaskan 5 orang dan kebetulan Kira menonton berita itu. Saat wartawan menyebutkan namanya, ia langsung menulis nama orang itu di buku Death Note. Selang beberapa detik, wartawan memberitahu kalau perampok itu sudah meninggal. Semua orang merasa bingung dan mengira itu perbuatan Kira. Dan inilah Kira yang mempunyai buku Death Note, yang punya nama lain Iagami, seorang mahasiswa dan juga anak dari seorang polisi. Lalu scene berganti di sebuah kampus. Di sana terdapat Light dan pacarnya bernama Shiori. Mereka membicarakan Kira dan mengatakan kalau Kira itu dewa keadilan. Tapi Shiori tidak setuju karena Kira adalah penjahat yang harus dihukum oleh undang-undang, bukannya langsung dibunuh seperti yang dilakukan oleh Kira. Kemudian Light teringat saat meretas situs kepolisian untuk mencari tahu apakah para kriminal mendapat hukuman yang pantas. Tetapi setelah masuk, Light melihat masih banyak penjahat yang buron dan ada juga yang kasusnya ditutup dan tidak ditangkap, yaitu Katwo. Kemudian Light pergi ke sebuah klub malam dan kebetulan di sana ada Katwo. Lalu Light mendengarkan saat Katwo menceritakan saat ia membunuh seseorang. Lalu Light keluar dari klub dan membuang buku tentang hukum di jalan. Sebenarnya Light bercita-cita menjadi jaksa hukum, namun melihat keadaan yang tidak keadilan, dia merasa putus asa dan membuangnya. Tapi tiba-tiba dia melihat buku yang tergeletak dan membacanya. Awalnya Light tidak percaya mengenai apa yang ada di sampul buku Death Note itu. Kalau menulis nama seseorang itu bakal mati, tetapi dia menulis nama kriminal yang diberitakan di TV yang sedang ia tonton. Esok paginya ketika Light sarapan dan membaca sebuah koran, ada seorang kriminal yang mati. Melihat hal itu, ia kaget karena nama itu yang ditulis ia semalam. Lalu Light mengecek kembali di buku itu dan benar saja, nama itu adalah sama dengan yang ia tulis semalam. Lalu scene beralih di sebuah rel kereta. Kebetulan di sana ada Takwo dan memastikan bagaimana kekuatan buku itu. Light kembali menulis namanya. Tiba-tiba Takwo merasa kesakitan dan memegang dadanya, lalu meninggal. Lalu Light yakin kalau buku itu memang punya kekuatan. Dan tiba-tiba muncul sosok monster besar yang ternyata itu adalah Shinigami atau dewa kematian yang bernama Ryuk. Ia mengatakan kalau tidak menginginkan buku itu, ia akan memberikannya kepada orang lain dan akan menghapus ingatannya tentang buku Death Note. Ryuk hanya bisa dilihat oleh orang yang menyentuh buku Death Note saja. Lalu scene beralih ke kantor kepolisian dan di sana ada ayah Iagami, Soichiro Iagami yang akan menyelidiki kasus Kira. Ia dipanggil untuk membicarakan Kira dan dia akan diperkenalkan dengan L, seorang detektif jenius yang sudah memecahkan banyak kasus di dunia dan sekarang akan membantu menyelidiki kasus Kira. L menyimpulkan kalau Kira ada di Jepang karena kematian pertama ada di Jepang. Ia juga mengatakan kalau di balik Kira sosok yang jenius dan kejam. Menurutnya kasus ini sulit untuk dijelaskan. Scene berganti Light yang menonton berita dan di sana diliput seseorang yang mengaku sebagai L. Dia mengatakan akan menangkap Kira dan mengejaknya karena Kira adalah pembunuh berantai yang tidak pantas hidup di dunia. Melihat hal itu, Kira langsung menulis nama pembawa acara itu. Tiba-tiba pembawa acara itu terlihat kesakitan dan mati di tempat. Light merasa senang dan menghela nafas. Tiba-tiba acara TV itu berganti huruf L dan mengatakan Light bisa membunuh tanpa menyentuh.
dan juga mengatakan yang Lek bunuh adalah narapidana hukuman mati yang disuruh mengaku sebagai L, dan berita itu hanya diliput di Tokyo. Dan Lek menyimpulkan kalau L berada di Tokyo. Pinter juga sih Lek menduganya. Dan pertarungan Kira dan L pun dimulai. Kemudian L menunjukkan grafik pembunuhan Kira kepada kepolisian. Dan grafik itu menunjukkan jadwal seperti mahasiswa. Karena ketika di kelas, Kira tidak membunuh. Dan lewat hal itu disimpulkan Kira adalah mahasiswa. Scene berganti ketika Lek dan keluarganya sedang makan malam. Mengetahui ayahnya melidiki kasus Kira, Lek meminta kepada ayahnya agar ia bisa masuk ke penyelidikan. Tapi ayah menolak karena menurutnya ini sangat berbahaya. Kemudian Lek masuk ke kamar dan kembali meretas situs kepolisian. Dan Lek mengetahui kalau ia mencurigai Kira adalah mahasiswa. Lek pun merubah jadwal pembunuhannya. Ketika Lek sedang jalan-jalan bersama Ryuk, ia melihat seseorang sedang membuntutinya. Ryuk mengatakan bisa melihat nama dan sisa umurnya melalui mata Shinigami. Kemudian Lek menginginkan kekuatan itu agar ia bisa dengan mudah membunuh L yang masih misterius. Tapi setelah mendengarkan cerita Ryuk, Lek mengurungkan niatnya. Jika Lek menggunakan mata Shinigami, maka setengah umurnya akan berkurang. Lalu Lek melihat tulisan di sampul. Di sana tertulis yang memegang buku tersebut bisa memanipulasi kematian seseorang. Esoknya di kantor polisi, seseorang kepolisian memberitahu bahwa di penjara ada 3 orang napi yang bunuh diri. Di sini Kira memanipulasi kalau seolah-olah itu adalah kasus bunuh diri. Scene berganti saat Lek dan Shiori sedang naik bis dan diikuti oleh seseorang. Lalu orang itu duduk di belakang Lek. Ternyata Lek mengetahui kalau Lek telah dibuntuti, tetapi orang itu tidak mengakuinya. Kemudian seseorang preman masuk ke dalam bis dan ingin membajak mobilnya. Lalu Lek mengatakan kepada pria di belakangnya kalau ia akan mencari kesempatan untuk menangkapnya. Tapi pria itu menolaknya karena itu berbahaya. Tapi Lek bersikeras untuk menangkapnya dan tidak mempercayai pria itu. Bisa saja pria itu adalah rekannya. Dan akhirnya pria itu menunjukkan identitasnya dan ternyata seorang FBI. Lek langsung melihat orang itu bernama Raye Iwamatsu dan mengingatnya. Lalu Lek berpura-pura menjatuhkan robekan kertas Death Note, sehingga preman itu menoleh dan mengambil potongan kertas itu. Dan tiba-tiba preman itu melihat Ryuk karena telah menyentuh robekan buku itu. Lalu preman itu menembaki Ryuk sampai pelurunya habis. Melihat itu sia-sia, preman itu keluar dari bis dan tertabrak oleh mobil. Dan itulah ulah Lek yang memanipulasi kematian preman itu untuk mengetahui nama FBI itu yang selama ini membuntutinya. Sampainya di rumah, Raya cemas dan ketakutan karena telah memberi nama kepada Lek. Meski ia tahu Lek belum tentu Kira. Esoknya Raya masuk ke dalam kereta dan diikuti oleh pacarnya yaitu Naomi. Di dalam Raya membawa berkas yang disimpan di atas penyimpanan barang lalu membukanya. Ternyata itu surat dari Kira. Di sana tertulis agar menggunakan alat komunikasinya. Sedangkan Naomi memperhatikan Raya dari kejauhan. Lalu Raya memasangnya dan mendengarkan suara Kira. Ternyata Kira ada di sana dan menyuruh untuk tidak menoleh ke arah manapun. Lalu Kira membuktikan kalau itu Kira yang asli dengan cara membunuh orang yang ada di dekat Raya. Mendengar itu, Raya ketakutan dan menuruti perintah Kira dan menyuruh menulis nama-nama FBI yang menyelidiki kasus Kira. Kira menyuruh menulis di buku sobekan yang ia pegang dan menyuruh meletakkan kembali. Karena Raya menyentuh sobekan itu, ia melihat Ryuk sekilas dan Kira menyuruh keluar dan ketika turun, ia seketika merasakan kesakitan dan terjatuh. Seketika Naomi mendekati Raya dan semua nama FBI yang Raya tulis mati dengan waktu yang bersamaan. Dan kasus kematian Raya dimanipulasi oleh Lek. Berita tewasnya semua FBI sampai ke kepolisian. Yagami mengatakan Kira bukan hanya membunuh kriminal dan juga membunuh anggota FBI dan juga kemungkinan anggota polisi menjadi target selanjutnya. Melihat anggota kepolisian tersisa 6 orang lagi, L mengatakan masih ada dia dan Watari. Tapi polisi mulai ragu kepada L karena ia bisa memerintah di tempat yang aman dan tersembunyi, membuat polisi tidak mau bekerja sama lagi. Jika L tidak mau menunjukkan dirinya,
Sampai akhirnya El menyuruh Watari semua polisi menemuinya. El berada di gedung tersembunyi dan untuk bisa masuk ke sana hanya melalui Watari. Dan karenanya mungkin mereka mengira kalau El hanya seseorang yang memakai kacamata atau memakai jas. Tapi saat sampai di sana, inilah El. Ia seperti gangguan mental, rambut acak-acakan, mata hitam dan baju yang kebesaran. Lalu El mengatakan kalau Kira bisa membunuh dengan cara mengetahui nama dan menulis wajah seseorang. Mulai sekarang jangan menyebut nama asli kalian dan kalian bisa memanggilku Ryuzaki. Dia juga mengatakan kalau Kira bisa memanipulasi tingkah laku seseorang sebelum tewas. Dan orang yang bunuh diri adalah ulah eksperimen Kira dan juga 8 FBI tewas karena eksperimen Kira. Tapi El tidak mengetahui Kira bisa mengetahui nama FBI itu. Dan di tempat lain, Naomi juga ikutan menyelidiki kasus Kira. Dia ingin balas dendam atas kematian Raye. Dan di tempat El, mereka mengumpulkan berkas dan video CCTV dari setiap tempat. Dia melihat rekaman CCTV di kereta ketika Raye terbunuh dan melihat seseorang wanita mendekatinya. Ternyata El mengetahui wanita itu. Ternyata wanita itu mantan FBI yang pernah bekerja sama untuk El, yaitu Naomi. Lalu El meminta kepada Shioragami untuk memasang CCTV di rumahnya, karena Lex salah satu anaknya dicurigai sebagai Kira. Lalu Shiori menyetujuinya dan memasang CCTV di rumahnya, termasuk di kamar Lex, supaya anaknya tidak terus dicurigai. Lalu Naomi menemui Shiori dan mengatakan kalau Raya sudah tewas karena Kira saat menyelidiki kasusnya. Di tempat lain, Lex menulis nama-nama di buku Death Note dan menjadwalkan kematiannya agar Lex tidak dicurigai saat masuk ke rumah sakit ataupun tertangkap. Esoknya Lex diperkenalkan kepada Naomi, lalu dia menunjukkan identitasnya kepada Lex. Dia mengatakan Raya terbunuh saat melidiki kasus Kira. Dia membutuhkan Lex karena curiga sebagai Kira. Dia juga mengatakan Kira bisa saja memanfaatkan preman di bis saat untuk mencari tahu nama Raye. Di sini kita tahu kalau Naomi juga cerdik. Tapi Lex menyangkal dan mengatakan kenapa Raye tidak mati di situs juga. Kemudian Lex menulis Naomi karena telah memfitnahnya. Tapi tiba-tiba Naomi mengatakan kalau itu identitas palsu dan Lex tidak akan bisa membunuhnya. Dan ia akan segera menangkap Kira karena telah membunuh tunangannya. Scene kembali beralih ketika Lex pulang ke rumah. Kemudian dia melihat patahan pensil yang terjatuh. Karena sebelum dia keluar rumah, dia sudah memasang di ensel pintunya. Agar ia tahu jika pensil itu patah dan terjatuh, berarti ada orang yang sudah masuk ke dalam kamarnya. Lex telah mencurigai seseorang yang masuk ke kamarnya dan memasang CCTV. Dan di tempat El, mereka mulai mengawasi gerak-gerik Lex melalui CCTV. El mengatakan semua karakter Lex mendekati profil Kira. Bahkan jika kemungkinan hanya 1%, mereka harus meneruskannya. Lex yang mengetahui dipasang CCTV dan penyedap suara tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan Ryuk. Lalu penjelasannya di luar bahwa kamarnya sudah dipasangi CCTV dan penyedap suara oleh El. Di tempat El, mereka masih mengawasi gerak-gerik Lex, tetapi mereka belum menemukan sesuatu yang mencurigakan. Lalu Watari mendapatkan berita kalau ada 3 orang buron yang telah mati. Mendengar hal itu, Shioragami merasa senang karena Lex tidak terlihat menulis di buku Death Note. Namun El mengatakan, apakah kalian lupa kalau Kira itu bisa memanipulasi waktu kematian? Di hari kelima, El belum mendapatkan barang bukti. Semua terlihat kelelahan dan tertidur. Hanya El yang mengawasi CCTV. Kemudian hari ke-7, dan itu adalah hari terakhir CCTV dipasang di kamar Lex. Jika masih belum menemukan bukti, semua CCTV akan dilepas. Setelah makan malam, Lex ingin ke kamar dan membawa keripik kentang ke kamarnya. Sedangkan di tempat El masih mengawasi. Mereka melihat berita ada seseorang pembunuh yaitu Toro Kasiyama yang telah ditangkap. Mendengar hal itu, El melihat gerak-gerik Lex yang sedang memakan keripik kentang di CCTV. Tiba-tiba wartawan beritahukan kalau Toro Kasiyama baru saja tewas. Dan ini perbuatan Kira. Mendengar hal itu, kepolisian di sana terlihat senang karena tidak ada bukti kalau Lex sedang menulis di buku tersebut.
Tetapi Lek telah menyembunyikan TV mini dan robekan Death Note dibungkus keripik kentangnya, dan itu tidak terlihat CCTV karena ini sudah 7 hari memasang CCTV di rumah Lek dan tidak menekan bukti sesuai kesepakatan. L menyuruh Watari melepas semua CCTV-nya. L terlihat kesal. Melihat CCTV terlepas, Lek mulai cerita tentang Ryuk dan memberikan apel kesukaan Ryuk. L yang sedang melamun mendapat telepon dari Naomi. Naomi mengatakan akan membuktikan kalau Kira itu Lek dengan mengorbankan nyawanya. Kemudian Shiori menelepon Lek dan menyuruh menemuinya di museum. L mulai mengawasi CCTV yang ada di museum itu, yang telah diberitahu oleh Naomi. Di sana terlihat Lek memasuki museum. Ternyata itu jebakan Naomi yang telah menyandera Shiori. Naomi menyuruh agar Lek mengaku bahwa dia adalah Kira, kalau tidak ia akan menembak Shiori. Tetapi Lek terus menyangkalnya, lalu Naomi menyebutkan nama aslinya dan menyuruh membunuhnya. Mendengar hal itu, Lek berpura-pura mengeluarkan pulpen secara diam-diam karena dia mengetahui ada CCTV di sana. Lalu terdengar sirene polisi. Shiori langsung kabur mendekati Lek, tetapi Naomi langsung menembak dan langsung tewas. Naomi yang merasa gagal, merasa frustrasi dan langsung bunuh diri. Sebenarnya Lek sudah mengetahui nama asli saat pertama mendekati Raye di kereta dan saat mengatakan ia adalah tunangannya. Lek langsung mencari tahu di gereja tempat mereka akan menikah. Kemudian Lek menulis nama Naomi dan memanipulasi kematiannya. Lek mengorbankan Shiori, pacarnya sendiri, jadi kematian dua wanita ini sudah direncanakan oleh Lek, lalu menuliskannya di buku Death Note. Semua rencana itu sudah Lek rencanakan dari awal, agar semua orang tahu bahwa Lek itu bukanlah Kira, dan supaya mendapat simpati agar dia masuk ke dalam penyelidikan Kira. Mendengar hal itu, Ryuk mengatakan Lek merupakan iblis penyamaran dan jauh lebih buruk dari Shinigami, karena dia telah membunuh orang yang dicintainya. Lalu Shin beralih ke wanita bernama Misa yang sedang dikejar-kejar pria yang ingin membunuhnya. Lalu tiba-tiba pria itu terlihat kesakitan dan tewas. Melihat itu, Misa merasa heran. Lalu ada yang terjatuh dari langit. Lalu itu buku Death Note yang kedua. Lalu Misa mengambilnya. Lalu Shin berganti lagi saat Lek menunggu ayahnya. Lek mengatakan kalau dia ingin bergabung ke timnya dengan alasan ingin balas dendam kepada Kira karena kematian Shiori. Kemudian L mengucap selamat bergabung dan memperkenalkan dirinya kepada Lek sambil memakan keripik kentang. Ternyata L sudah mengetahui saat Lek menyembunyikan sesuatu di keripiknya dan film pun bersambung. Dari film ini ada makna yang terkandung yang dapat kita petik, yaitu belajarlah sebisa mungkin. Kalau gagal, menyerah saja. Toh kalau bisa menyerah, kenapa harus bangkit? Ayo, menyerah saja, jangan semangat. So, terima kasih dan sampai jumpa di film selanjutnya.